kalau ada orang berminat jelek, orang yang tidak bertanggung jawab, berniat untuk melakukan satu nyatet, duanya tenung, tiganya pelet, empatnya itu berkaitannya dengan gaib, insya Allah akan bubar dengan sendirinya. Nah, itu caranya bagaimana kok bisa ampuh seperti itu, seperti pagar gaib kalau orang Kejawen bilang ya. Itu caranya seperti ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para teman-teman semuanya. Pada kesempatan malam ini saya akan membagikan sebuah tata dan cara agar uang kita itu tidak dicuri oleh tuyul. Sekarang sedang viral banget uang pada hilang karena dicuri oleh tuyul. Nah, kira-kira bagaimana untuk mengupasnya agar uang kita itu selalu aman? Nah, kita simak video ini sampai selesai agar kita selalu waspada. Nah, siapa di sini yang uangnya sering hilang karena dicuri oleh makhluk gaib? Contohnya seperti tuyul, babi ngepet, atau yang lainnya. Itu mungkin bahkan banyak orang yang tidak percaya kalau tuyul itu ada atau babi ngepet itu ada, dan bahkan uang sering hilang itu kayak seakan-akan jarang yang percaya. Tetapi banyak juga yang mengalami uangnya hilang tanpa diri sendiri itu mengambil, dan bahkan sampai ditanyain ke keluarganya tetapi tidak ada yang mengambilnya. Itu memang ada kaitannya dengan gaib. Nah, cara untuk agar uang kita aman itu bagaimana? Nah, di sini saya akan membagikan tata dan caranya. Awalnya itu begini teman-teman. Apabila kita mau menyimpan uang, itu mau ditaruh di laci atau mau di dompet atau mau ditaruh di mana aja, yang penting kita berniat untuk menyimpan uang. Pada sebelumnya kita menyimpan, biasanya wanita itu kan sering menyisir rambut. Nah, di sisir itu ada sisa rambut yang rontok. Nah, itu sangat berpengaruh atau sangat mempengaruhi ketika tuyul akan mengambil uang kita. Nah, caranya bagaimana? Kita ambil rambut yang ada di sisir itu. Apabila kita nyisirnya tepat di hari Jumat Kliwon atau di hari kelahiran kita atau di hari Selasa Kliwon, itu sangat-sangat bagus sekali. Kita ambil lalu kita bikin seperti rapi, lalu kita kasih doa. Doanya kita bacakan Al-Fatihah sebanyak 7 kali, lalu kita bacakan ayat kursi 3 kali, lalu kita tiupkan ke rambut yang ada di jari kita atau ada di tangan kita. Lalu kita masukin, mau itu ke dompet atau itu mau ke laci atau mau itu ke tempat mana aja untuk penyimpanan uang. Kita taruhlah di situ. Itu satu, cara yang pertama. Nah, cara yang kedua teman-teman, ini ada bawang putih. Mungkin seluruh orang Indonesia mungkin hampir memiliki bawang putih semua, karena itu memang untuk memasak. Nah, di lain memasak ada manfaat juga untuk kaitan dengan gaib. Salah satunya untuk penangkal setan atau penangkal gaib, agar salah satu tuyul atau babi ngepet yang lainnya akan mengambil uang kita itu tidak jadi, karena baunya itu sangat menyengat. Hal-hal gaib itu memang sudah tidak suka dengan bawang putih. Nah, caranya bagaimana untuk melakukannya? Caranya, bawang putih ini kita ambil satu siung atau satu buah, tetapi jangan dibuang kulitnya, biarin aja kulitnya. Nah, caranya kita kasih doa, yaitu kita kasih doa ayat kursi sebanyak
112 kali setelah kita selesai sholat asar. Nah, setelah kita kasih doa itu, kita mintalah kepada Yang Kuasa agar dari penyimpanan uang kita, yang terutama dari laci atau dari dompet atau yang lainnya, itu agar aman. Lalu kita masukkan ke plastik, lalu kita taruh di tempat yang penyimpanan uang. Nah, karena banyak sekali orang yang sekarang ini sedang merasakan resah karena kehilangan uang yang menurut orang-orang itu dicuri oleh tuyul. Itu cara yang sangat mudah dan cara yang sangat gampang. Dan ada cara yang ketiga yang betul-betul efektif lagi, dan itu memang sangat luar biasa. Kekuatannya juga menurut kejawen itu memang sangat luar biasa sekali. Nah, buat teman-teman itu mungkin kalau orang Jawa memang sangat apal, tetapi kalau yang di luar Jawa mungkin tidak paham, tetapi akan saya jelaskan sepaham mungkin. Nah, pertama, kita ambillah salah satu air yang ada di lokasi tulakan, namanya tulakan kalau orang Jawa bilang. Nah, kalau di daerah lain mungkin saya nggak paham untuk menjelaskannya. Nah, untuk orang-orang yang nggak paham akan saya jelaskan. Jadi air yang dinamain tulakan itu atau tolakan, tolak balak, itu ada satu sawah. Tetapi airnya itu ngambil umpama dari kali. Nah, itu pertama air yang diambil itu yang pertama ada taruhan pertama yang dikotakkan pertama, intinya begitu ya. Jadi ada kali, lalu masuk ke kotakan, pertama kali ngalir di kotakan itu, nah itu namanya itu apa? Air tulakan. Nah itu untuk menolak dari segala hal yang kaitannya dengan gaib. Kita ambil secukupnya dari satu aqua atau aqua besar atau aqua kecil, yang penting cukuplah untuk kita gitu. Lalu kita bawa ke rumah. Tapi jangan sampai bikin air minum ya, itu intinya hanya untuk syarat gitu. Lalu kita kasih doa, tetapi setelah selesai sholat isya, bacakan pertama Al-Fatihah 3 kali, Falak 3 kali, Anas 3 kali, ayat kursi 7 kali. Lalu kita tiupkan ke dalam aqua yang berisi air tulakan itu. Nah, cara pemasangannya bagaimana, Kang? Cara pemasangannya kita tumpahkan di depan pintu utama, atau kalau orang Jawa bilang pintu besar gitu ya, pintu utama, bukan pintu yang kedua atau ketiga, enggak, pintu utama. Itu tepatnya cara menumpahkannya itu di jam berapa? Kira-kira jam berapa? Tepatnya, bagusnya, tepat dan bagusnya pada waktu Jumat Kliwon atau waktu Selasa Kliwon, itu sangat bagus, auranya sangat kuat sekali. Lalu kita tumpahkan. Sebelum kita tumpahkan, kita mintalah kepada Yang Kuasa, ya Allah, agar saya menyimpan uang yang ada di laci, di mana aja itu, intinya terserah niat Anda bagaimana, lalu tumpahkanlah di situ. Itu memang betul-betul sangat bagus sekali. Nah, cara yang keempat itu cara yang sangat luar biasa, lebih-lebih dari yang cara yang ketiga ini. Makanya saya tadi nyuruh teman-teman itu simak sampai selesai ya. Ini selain menolak dari tuyul, babi ngepet, yang lainnya, intinya ini benar-benar sangat berpengaruh menurut kejawen. Memang betul-betul ngait banget sama gaib. Nah, ini saya akan mendekat agar teman-teman itu lebih mencerna pengalaman yang saya kasih tahu ya. Jadi begini teman-teman. Teman-teman mungkin kalau saya ngomong nama daun kelor, buat orang yang
khususnya di wilayah Jawa mungkin tidak asing. Nah, daun kelor selain itu berkhasiat untuk kita dikonsumsi, itu sangat berkhasiat juga untuk kita gunakan sebagai alat penumbal. Itu betul-betul sangat berpengaruh. Itu sangat ditakuti oleh bidang gaib. Contoh sebagian, misalkan kalau ada orang berminat jelek, orang yang tidak bertanggung jawab, berniat untuk melakukan satu nyatet, duanya tenung, tiganya pelet, empatnya itu berkaitannya dengan gaib, insya Allah akan bubar dengan sendirinya. Nah, itu caranya bagaimana kok bisa ampuh seperti itu? Seperti pagar gaib kalau orang kejawen bilang ya. Itu caranya seperti ini teman-teman. Kita ambil tiga daun kelor. Kita ambil 3 daun kelor. Lalu kita bawalah ke dalam rumah. Nah, setelah kita bawa ke dalam rumah, kita persiapkan salah satu kunyit. Nah, kunyit mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi karena kunyit itu di dapur, semua dapur mungkin ada. Kita ambil kira-kira kurang lebih seginilah. Ya, kita ambil kurang lebih segini. Kunir itu kita parut atau kunyit itu kita parut ya. Setelah udah jadi parutan, lalu daun kelor itu kita masukkan satu tempat, atau itu di gelas, atau itu di mangkok, atau itu di mana terserah teman-teman. Kita taruh bareng dengan daun itu, barengin kunir atau kunyit. Nah, 2 hal ini kita satukan, lalu kita tambahkan satu cara lagi, yaitu ada daun beringin ya. Daun beringin, ingat teman-teman, ada daun beringin juga. Setelah kita ambil daun beringin ya secukupnya saja, kalau enggak 3 ya berarti 7 daun, tetapi yang hijau, jangan yang udah kering ya. Kita ambil, lalu kita masukkan ke tempat mangkok kita, lalu kita kasih doa. Setelah kita sholat hajat, kita minta hajat kita apa, lalu kita bacakan salah satu hafalan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bacakan itu sebanyak 21 kali, lalu tiupkan ke mangkok yang berisi daun beringin, daun kelor, kunyit yang sudah jadi parutan. Nah, sesudahnya baca itu, kita bacakan lanjutannya keduanya. Bacaan ayat kursi sebanyak 7 kali kita tiupkan lagi. Nah, terakhirnya kita bacakan Al-Fatihah 3 kali, lalu kita minta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Tiupan kembali. Setelah itu kita keluar rumah, mau itu dari selesai sholat hajat, mau itu mau maghrib, yang penting waktunya sore hari ya, tidak siang hari, waktunya sore hari. Kita jadi seperti ini, umpama ini hanya sebatas umpama ya, ini adalah rumah, itu kan pastinya kan pojoknya ada 4, umpama ini pintu besar, di sini pojokan, di sini pojokan, lalu kita cara naruhnya dari kanan muternya ke kiri ya, dari kanan muternya ke kiri, kita taruh di pojokan yang sebelah sini, kita gosokin juga sedikit-sedikit, lalu kita gosokin lagi pojokan sini, gosokin juga pojokan ini, pojok 4 kita kasih semua, dan yang terakhir di bawah pintu kita gosokin juga sedikit, begitu. Jadi itu betul-betul sangat berkhasiat teman-teman. Apabila ada orang yang bernekat untuk melakukan keniatan jelek, keniatan yang tidak tanggung jawab, itu dipastikan akan kembali dengan sendirinya atau akan musnah dengan sendirinya. Itu betul-betul khasiat yang sangat luar biasa. Jadi apalagi itu baru
tuyul yang akan mencuri uang kita, atau itu babi ngepet yang akan mencuri uang kita. Sedangkan yang lainnya seperti tenun, santet dan yang lainnya aja bisa geger, begitu ya. Jadi buat teman-teman perhatikan semua yang sudah saya kasih tahu, mana yang lebih tepat dan mana yang lebih gampang, silahkan dilakukan saja. Insya Allah dengan cara yang saya bagikan ini, insya Allah teman-teman uangnya tidak akan hilang karena dicuri oleh tuyul. Itu cara yang sangat luar biasa. Dan buat teman-teman, apabila saya membagikan video ini bermanfaat, silakan teman-teman berkomentar dan jangan lupa untuk dibagikan ke teman-temannya. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan yang lainnya, silakan komentar saja, nanti akan saya buatkan video berikutnya. Nah, oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.